Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Al-Qalam TV yang dirahmati oleh Allah, pada tema kali ini dari program ngaji ilmiah dalam rangka meramaikan kajian ilmiah di bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah, kita akan melanjutkan tema kemarin tentang aswaja dengan tema lanjutan, yaitu tentang wasatiyah. Tadi kita sebut bahwa aswaja yang dirumuskan oleh Kiai Hasyim Asy'ari itu bukan tentang firqah, tetapi tentang wasatiyah, atau yang dalam wacana keagamaan yang populer itu adalah moderatisme atau moderat. Sebetulnya apa sih wasatiyah itu, yang disebut dengan middle path atau tengah, itu jalan tengah itu apa sih sebetulnya? Nah, memang karena ini epistem, maka tentu pendefinisiannya itu tidak bisa kita sederhana, bahwa wasatiyah ini kan ada pada ranah epistem, ada ranah yang pada aspek kerangka berpikir yang terbentuk dalam rentang waktu yang sangat lama, dan itu kemudian dikonseptualisasi menjadi wasatiyah. Sebetulnya sudah banyak kajian tentang wasatiyah itu seperti apa. Bahkan ada yang mengatakan ya Islam itu sudah wasatiyah. Tetapi ada pendapat yang lain bahwa tidak semua pemahaman keislaman itu wasatiyah. Ada yang mutatorrif atau ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Nah, wasatiyah itu seperti apa? Gambarannya begini. Kata wasat itu tangan tengah. Ya, tengah. Nah, tengah itu berarti ada sebuah poros, ya, sebuah sumbu dalam kerangka berpikir itu yang menyeimbangkan antara dua hal yang barangkali seolah-olah terkesan itu di dua kutub yang berbeda, tetapi sebetulnya itu bisa diseimbangkan, bisa dipadukan, bisa dikompromikan. Jadi tidak dikontraskan, tidak saling menafikan. Misalnya tentang akal dan wahyu. Tidak seperti Mu'tazilah yang terlalu kiri, cenderung ke akal, tidak juga seperti Wahabi misalnya yang cenderung ke teks, dengan sedikit memberi porsi yang sedikit bagi akal. Dalam paham wasatiyah atau kerangka berpikir wasatiyah, dua hal ini harus saling seimbang antara teks dengan konteks. Makanya sebuah teks Al-Quran itu harus jangan dipahami letterleknya, tetapi juga digabungkan dengan asbabun nuzulnya, yang dimana dengan kita memahami asbabun nuzul atau aspek yang lain, misalnya konteks siyaqul kalamnya itu tentang apa, atau ketika dipadukan dengan hadis itu pemahaman seperti apa, atau dipadukan dengan ayat-ayat yang lain itu seperti apa, atau dipahami berdasarkan pendapat-pendapat para sahabat. Nah, itu akan melahirkan kesimpulan yang tidak selalu sama, tidak selalu berbanding lurus terikat dengan bunyi letterleknya. Contohnya misalnya tentang ayat tentang wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Itu kalau kita lihat letterlek, seolah-olah orang di kuburan itu tidak mungkin mendengar apa-apa yang terjadi di dunia. Padahal yang dimaksud ayat itu bukan orang di dalam kuburan, tetapi orang kafir yang sudah tertutup mata hatinya, telinga hidayahnya sudah tertutup, sehingga tidak akan mungkin mendengar bisikan hidayah apapun. Itu yang dimaksud kalau sudah dipahami berdasarkan konteks siyaqul kalam dan asbabul nuzulnya. Nah, aswaja yang karakter utamanya itu adalah moderatisme atau wasatiyah, itu menyeimbangkan antara teks dengan konteks. Kemudian antara yang qot'i dengan yang dhonni, antara yang thawabit dengan yang mutaghayyirat, antara agama dan budaya. Itu bukan dua hal yang saling menafikan, tetapi diseimbangkan, dikompromikan. Nah, itulah karakter dari wasatiyah yang merupakan karakter utama dari aswaja an-nahdiyah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.